Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengerjaan regresi berganda di Microsoft Excel. Saya Yudan Andrian dengan NPM 1940100056. Saya Dipa Fadilah dengan NPM 1940100065. Saya Fajar Maulana dengan NPM 1940100072. Saya Reja Ahmad Baihaqi, NPM 1940100075. Saya Muhammad Saleh dengan NPM 19401191. Dan teman saya yaitu Ananda Pratama 1940100070 dan Indra Wijaya 1940100194. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel dan sudah berisikan data-data. Kita tinggal ke file, ke option, add-ins. Di sini kita pilih Excel add-ins, terus go. Analisis toolpath-nya kita checklist, terus oke. Nah, jika sudah disetting seperti gitu, kita ke data analisis. Kita cari regression. Nah, kita klik OK. Nah, kolom Y kita blok dari Y sampai bawah. Begitupun X. Nah, yang membedakan dari regresi sederhana di sini X-nya ada 2, jadi kita blok dua-duanya. Jika sudah diblok, kita klik labels. Kita klik label karena kolom X1, X2 dan Y tadi ikut kita blok. Nah, jika confidence level ingin diedit atau diganti sesuai soal atau judul, tinggal checklist terus edit. Di sini saya menggunakan 95. Terus di sini saya menggunakan new worksheet play. Kita oke. Nah, seperti ini yang ada summary output, ada ANOVA. Nilai korelasi antara X1 dengan Y adalah 0,9145. Kita bisa lihat di kolom multiple R yang termasuk kategori sangat kuat. Nilai koefisien determinasi yaitu kita lihat di adjust R square yaitu 0,7897 atau 78,9%, yang berarti X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 78,9. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan di sini ada ANOVA yaitu nilai signifikan. Kita lihat di sini yaitu 0,00117. Nilai signifikan ini lebih kecil dari alfa yang kita pakai yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Terus kita lihat intercept yaitu 3,9187, X1 pendapatan yaitu 2,4911 dan X2 yaitu pengeluaran minus 0,4664 yaitu sama dengan Y tambah 3,9187 tambah 24911 dalam kurung X1 tambah 0,4446. Jika pendapatan dan jumlah keluarga sebesar 0, maka Y akan sebesar 39187. Ketika X1 sebesar 2,4911, maka kenaikan pendapatan
akan menyebabkan kenaikan Y sebesar 24911 satuan. Ketika X2 sebesar min 0,4664 dan jika pendapatan konstan, maka kenaikan jumlah anggota menyebabkan penurunan sebesar minus 0,466 satuan. Nah, di sini kita lihat soal nomor 1, apakah terdapat pengaruh negatif pada pendapatan atau X1 terhadap pengeluaran, yaitu Y. Yang akan dijawab oleh saudara Diva. Jawabannya terdapat pengaruh negatif terhadap pendapatan X1 terhadap pengeluaran Y. HO tidak terdapat pengaruh negatif dikarenakan HO diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua HA terdapat pengaruh negatif dikarenakan HA diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung X1 ada di tabel T star. Bisa dilihat di tabel T dengan menentukan nilai probabilitas yang kita gunakan, yaitu alfa 0,05. Dengan perbandingan satu sisi, maka perbandingannya adalah 0,05 dibagi 1 untuk menghitung derajat bebas dengan rumus DF sama dengan N kurang K. N di sini banyaknya data yang dianalisis, yaitu 10. Dan K jumlah variabel yang digunakan, yaitu 3. Jadi DF sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. Bisa dilihat di tabel 7 dan didapatkan 1,89. Jadi T hitung 3,544 lebih besar dari T tabel sebesar 1,89. Jadi tidak terdapat pengaruh negatif pendapatan X1 terhadap pengeluaran Y. Selanjutnya soal nomor 2, apakah terdapat pengaruh positif kepada jumlah anggota keluarga atau X2 terhadap pengeluaran Y? Yang akan dijawab oleh Fajar. Jadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran Y. Dengan rumusan hipotesis yaitu yang pertama, tidak terdapat pengaruh positif jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran Y. Dengan kriterianya yaitu HO diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dan yang kedua, HA terdapat pengaruh positif jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran Y dengan kriterianya yaitu HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. X2 sudah ada di tabel T star yaitu sebesar min 0,459 dan T tabelnya dapatkan 1,89. Maka T hitung X2 sebesar min 0,459 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,89. Tidak terdapat pengaruh positif jumlah anggota keluarga X2 terhadap pengeluaran Y atau HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya nomor 3. Di antara variabel pendapatan atau X1 dan jumlah keluarga atau X2, variabel manakah yang berpengaruh terhadap pengeluaran, yaitu Y? Yang akan dijawab oleh Soleh. Oke. Yang paling berpengaruh terhadap pengeluaran atau Y adalah variabel X1 atau pendapatan. Karena di sini bisa dilihat
pada tabel p-value, yang mana tabel ini bisa dibandingkan dengan alpha 0,05, di variabel X1 mendapatkan nilai 0,0094, yang mana 0,0094 ini kurang dari alpha 0,05, dan ini merupakan nilai yang signifikan. Sedangkan nilai yang didapat pada variabel X2 atau jumlah keluarga, jumlahnya yaitu 0,6602, yang mana nilai ini tidak signifikan karena melebihi dari alpha 0,05. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi Y atau pengeluaran adalah variabel X1 atau pendapatan. Selanjutnya yaitu nomor 4. Apakah model regresi berganda yang dibuat memenuhi kriteria model terbaik untuk kasus tersebut? Yang akan dijawab oleh saudara Soleh dan Fajar. Di sini bisa kita lihat F hitungnya di tabel ANOVA-nya, yaitu F-nya sama dengan 17,899. Nah, untuk mengetahui jika ini model goodness of fit, kita tentukan dulu kriterianya. Yang pertama, yaitu model persamaan regresi dinyatakan baik jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Dan yang kedua, model persamaan regresi dinyatakan buruk jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Untuk mengetahui F tabel, di sini sudah ada tabel F-nya. Untuk mencari F tabelnya itu, pertama kita harus mencari terlebih dahulu DF1 derajat bebas 1 dan DF2 derajat bebas 2. Oke. Untuk DF1 ya kita menggunakan rumus K, yang mana K ini merupakan jumlah variabel, yang mana ada 3 variabel ya. Kemudian dikurangi 1. Jadi 3 dikurangi 1, yang mana hasilnya itu 2. Kita tandai di tabel F di 2 ya. Kemudian untuk derajat bebas atau DF2 menggunakan rumus menggunakan rumus N dikurang K, yang mana N ini jumlah datanya dianalisis sejumlah 10 data, kemudian yang K jumlah variabel. Jadi 10 dikurangi 3, yang mana hasilnya 7. Kita ke 7 nah yang 7 ini kita tarik ke baris kedua, yang mana hasilnya yaitu 4,74. Jadi saya disimpulkan bahwasannya F hitung nilainya mendapatkan 17,899. Dan untuk F tabel mendapatkan jumlah nilai yaitu 4,74, yang mana ini bisa dikategorikan bahwasannya persamaan regresi ini dinyatakan baik karena nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Di sini selanjutnya nomor 5. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai pendapatan dan jumlah anggota keluarga masing-masing 11 dan 8. Berapa nilai pengeluaran? Yang artinya berapa ribu rupiah rumah tangga yang bersangkutan akan mengeluarkan untuk pembelian barang-barang yang tahan lama, yang akan dijelaskan oleh saudara Reja. Nah, jadi untuk mencari biaya yang akan diperlukan untuk membelikan barang tahan lama dapat menggunakan rumus persamaan frekuensi yang sudah diketahui. Rumusnya yaitu Y sama dengan 3,9187 ditambah 9 2,4911 X1 dikurangi 0,4664 X2. Kemudian karena X1 dan X2 sudah diketahui dalam soal, maka X1 dan X2 diganti menjadi 11 dan 8. Jadi rumusnya Y sama dengan 3,9187 ditambah 2,4911 X11 dikurangi 0,4664 X8.
sama dengan 275896. Jadi biaya yang dikeluarkan yaitu 27,589,6. Nah, mungkin segitu dari kelompok kami, dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.